Sering gak sih waktu kita lagi asik bikin sesuatu, pas selesai, kok sisa bahannya numpuk banyak banget? Rasanya sayang ya buang-buang duit, buang-buang bahan. Nah, kali ini kita bakal pecahin teka-teki itu bareng-bareng. Gimana caranya motong bahan dengan presisi tinggi, tapi sampahnya minim banget. Anggap aja ini kayak main puzzle strategi buat bengkel kita. Oke, langsung aja ke tantangannya. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa bikin 6 potongan yang kita butuhin dari selembar bahan, tapi hasilnya hampir tanpa sisa sama sekali? Ini masalah klasik kan? Dan hari ini kita bakal lihat solusinya yang jujur aja cerdas banget. Sebelum kita mulai motong, ya jelas kita harus tahu dulu mau bikin apa. Jadi, langkah pertama, kita harus tentuin dulu tujuan kita. Kita jabarin satu persatu komponen yang kita perlukan. Kalau dari awal udah jelas, dijamin hasil akhirnya pasti presisi. Nah, ini dia nih daftar belanjaan kita. Kita butuh 2 buah bentuk persegi yang besar, terus 2 persegi panjang yang ukurannya sedikit lebih kecil, sama 2 potong strip tipis. Ini semua adalah kepingan puzzle kita. Tantangannya sekarang, gimana caranya semua ini bisa pas di satu lembar bahan. Dan disinilah bagian serunya dimulai. Ternyata ada satu tata letak super efisien yang bisa bikin semua potongan ini pas banget kayak sarung tangan. Ini bukan cuma soal motong loh, tapi soal merencanakan pemotongan itu dengan cerdas. Yuk, kita bongkar rahasianya. Percaya atau enggak, ke-6 potongan tadi itu muat loh di selembar Comatex. Itu semacam papan PVC yang kaku, ukurannya cuma 40 kali 35 cm. Kecil kan? Ini bukti nyata betapa pentingnya perencanaan yang matang. Coba bayangin, dari area sekecil ini, sisa bahannya pasti dikit banget. Terus gimana cara nyusunnya? Gampang banget dan logis. Pertama, kita taruh 2 persegi yang besar itu samping-sampingan. Terus, 2 persegi panjang yang lebih kecil kita selipin rapih di bawahnya. Nah, terakhir, dan ini nih kuncinya, 2 strip tipis itu kita masukin secara vertikal di celah yang tersisa. Semuanya jadi saling mengunci dengan sempurna. Jadi trik utamanya itu ada di orientasi strip yang tipis tadi. Dengan menempatkannya secara vertikal, kita bisa manfaatin ruang sempit yang tadinya bakal jadi sampah. Trik kecil kayak gini nih yang bikin perbedaan besar. Sebenarnya ini versi simpel dari yang biasa dilakuin industri manufaktur besar pakai software canggih buat memaksimalkan tiap lembar logam atau kayu. Dan ini dia hasilnya, keren banget kan? Lihat deh, kita bisa pakai sekitar 80% dari total bahan kita. Artinya, bahan yang kebuang itu kurang dari 20%. Di dunia per DIY-an atau fabrikasi, angka segini tuh udah top banget. Inilah kekuatan dari perencanaan yang matang. Oke, rencananya udah keren, tata letaknya jenius. Sekarang, gimana cara eksekusinya? Yuk kita masuk ke bagian prakteknya, gimana cara kita mengubah diagram ini jadi potongan-potongan yang rapi dan akurat. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup sederhana. Pertama, dan ini paling penting, ukur dengan super teliti, terus tandai garis potongnya pakai pensil. Kedua, pilih alat yang pas buat pekerjaan ini. Ketiga, jangan lupa selalu pakai alas potong biar meja kerja aman. Dan terakhir, potong dengan mantap dan percaya diri. Ngomongin soal alat, kalian punya beberapa pilihan nih. Pakai cutter yang besar atau pisau khusus Comatex itu enak banget buat kontrol dan presisi. Tapi kalau kalian punya gergaji sirkular yang putarannya rendah, itu bakal cepet banget dan hasilnya dijamin lurus sempurna. Pilih aja yang paling nyaman buat kalian. Dan satu lagi, jangan pernah sepelekan yang namanya alas potong atau cutting mat. Fungsinya bukan cuma buat ngelindungin meja loh, tapi juga bikin mata pisau kita lebih awet tajamnya, dan yang pasti bantu kita dapat hasil potongan yang bersih dan profesional. Langkah kecil yang dampaknya besar. Jadi, sambil kita selesaikan pembahasan ini, coba kita mundur sedikit deh. Pelajaran di sini tuh lebih dari sekedar cara motong beberapa komponen. Ini tentang prinsip yang lebih besar, yaitu seni efisiensi di tempat kerja kita. Jadi, apa intinya? Pertama, tata letak yang cerdas itu langsung menghemat uang belanja bahan. Kedua, meluangkan waktu beberapa menit buat merencanakan di awal bisa menghilangkan hampir semua limbah. Dan yang paling penting, presisi itu dimulainya dari kepala kita, di atas kertas, bahkan sebelum pisaunya nyentuh bahan. Coba deh direnungkan, kalau cuma dengan tata letak sesederhana ini, kita bisa hemat bahan sampai 80%, kebayang nggak potensi penghematan lain yang mungkin masih tersembunyi di cara kerja kita? Jadi pertanyaannya sekarang, kira-kira apalagi ya di bengkel kalian yang bisa dibikin jauh lebih efisien?